Baik Prof, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Rizkika Usemahu, kelas DKB semester 4, NIM 18110110035. Baik Prof, di sini saya akan mengerjakan tugas mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons. Jadi di sini saya menjawab tugas mikrokonseling ini menggunakan buku Prof yang ini, yaitu di sini saya akan membahas tentang keterampilan mikrokonseling. Baik Prof, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang attending behavioral. Attending behavioral adalah suatu kemampuan konselor di mana memperhatikan dan memandang konseli dalam gerak-geriknya di proses konseling. Jadi yang perlu diperhatikan dalam attending behavior ini yaitu pertama eye contact, di mana eye contact ini kemampuan konselor dalam menatap dan memandang konseli dalam proses konseling. Selanjutnya yang kedua yang harus diperhatikan adalah cultural appropriate, yaitu di mana kemampuan konselor memperhatikan budaya-budaya konseli dalam proses konseling. Selanjutnya yang ketiga adalah body language, yaitu di mana kemampuan konselor dalam menggunakan bahasa tubuh dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah vocal quality, yaitu di mana kemampuan konselor memperhatikan tinggi rendahnya nada dalam proses konseling. Selanjutnya yang terakhir adalah verbal tracking, di mana verbal tracking adalah kemampuan konselor dalam mengikuti jalur pembicaraan konseli dalam proses konseling. Baik, contoh dari verbal tracking yaitu contohnya konseli berkata, "Selamat pagi Bu, Om Swastiastu." Lalu konselor mengatakan, "Selamat pagi Om Swastiastu, silakan masuk, apa ada yang bisa Ibu bantu?" Selanjutnya, materi yang kedua adalah multicultural from client and culture counseling, yaitu pengertiannya adalah kemampuan konselor dalam memahami kebudayaan konseli dalam proses konseling. Contoh yang pertama dalam bidang pribadi. Konselor mengatakan, "Ibu tahu di daerahmu nilai religius sangatlah kental." Contoh di bidang sosial yaitu konselor mengatakan, "Ibu tahu bahasa kasar adalah tanda keakraban yang ada di Buleleng." Selanjutnya di bidang karir yaitu konselor mengatakan, "Ibu tahu menjadi profesi guru sangatlah disegani oleh desamu dan sampai sekarang pun masih tetap disegani." Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu tentang client observasi skill, yaitu di mana pengertiannya adalah kemampuan konselor dalam mengobservasi konseli dalam proses konseling. Contohnya sepertinya kamu merasa gugup dan tidak percaya diri saat berada di sekitaran orang yang tidak kamu kenal. Jadi di sini pengertian open and close question yaitu suatu usaha konselor untuk membuat pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka dalam proses konseling. Jadi yang pertama adalah open question. Open question adalah suatu usaha memancing konseli atau klien untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya, pemikiran, dan pengalamannya. Contohnya seperti ini. Konselor bertanya kepada konseli dengan, "Apakah Anda merasa ada sesuatu yang akan dibicarakan? Atau bagaimana perasaan Anda hari ini?" Selanjutnya, close question. Close question adalah kemampuan konselor untuk mengumpulkan informasi, memperjelas, dan menjernihkan pembicaraan konseli serta menghentikan pembicaraan konseli yang menyimpang. Contoh dari close question yaitu yang pertama, konseli berkata, "Saya sudah membantu orang tua saya untuk meringankan pekerjaan orang tua saya. Maka dari itu, saya sering terlambat ke sekolah." Lalu, konselor berkata,
Konselor berkata, "Kalau boleh saya tahu, apa pekerjaan ayahmu?" Lalu konseli menjawab, "Pekerjaan orang tua saya adalah nelayan." Baik Prof, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan dari keterampilan sumration, yaitu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sumration. Sumration adalah kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan yang telah dilakukan selama proses konseling. Baik, contohnya seperti ini. Setelah kita melakukan diskusi tadi, alangkah baiknya kita menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan agar jelas pembicaraan kita. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan yaitu terdapat dua hal. Yang pertama, Anda ingin berkuliah sambil bekerja, namun hambatan yang Anda dapatkan yaitu susah membagi waktu antara kuliah dengan bekerja, yang dimana bekerja sudah dituntut oleh perusahaan. Baik Prof, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan keterampilan parafrase. Jadi pengertian dari parafrase yaitu suatu kemampuan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan konseli dalam proses konseling. Jadi baik, contohnya seperti ini. Konseli berkata, "Itu adalah jurusan yang saya inginkan, akan tetapi saya tidak mengambilnya. Saya tidak tahu mengapa demikian." Lalu, konselor mengatakan, "Nampaknya Anda merasa bingung dalam mengambil keputusan yang Anda pilih saat memilih jurusan yang Anda inginkan." Baik Prof, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang keterampilan encourage, yaitu kemampuan konselor dalam mendorong, membesarkan hati, dan mengorbankan semangat konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Konseli berkata, "Saya tidak paham lagi dengan semua ini, saya tidak kuat." Lalu konselor menjawab, "Oh." Lalu konseli berkata, "Saya ingin bunuh diri saja." Lalu konselor mengatakan, "Oh, baik begitu." Baik Prof, sekian dari keterampilan encourage yang saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.